Shalom, selamat pagi saudara, jumpa kembali di dalam GKM Menyapa. Pada hari ini kita akan membuka satu bagian firman Tuhan dari Mazmur pasal yang pertama ayat 1-3. Demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, kita sering mendengar kisah bahwa ada begitu banyak orang pada hari ini mengejar harta, mengejar kekayaan, bahkan mengejar yang namanya nama baik di depan masyarakat. Dia membangun segala hal untuk dirinya, bisa dikatakan hebat oleh dunia ini. Tetapi tidak jarang juga saudara kita mendengar kisah orang-orang yang hebat, diakui di dunia, hartanya banyak, jabatannya bagus, tetapi hidupnya berakhir dengan apa? Dengan bunuh diri, dengan kekecewaan dengan kondisi dan keadaan. Saudara, kalau kita melihat kisah-kisah seperti itu, lalu sebenarnya apa yang seharusnya dicapai manusia di dalam kehidupannya? Saudara, Alkitab mengatakan satu tips yang sangat baik hari ini, apa yang harus kita kejar di dalam kehidupan kita, yaitu menjadi seseorang yang hidupnya berbuah, bermakna, menjadi seseorang yang hidupnya berarti di dalam kehidupan ini. Bagaimana caranya saudara? Apakah kita harus mengikuti aturan-aturan dunia? Kita mencapai apa yang dunia tawarkan? Kita memiliki harta yang banyak, kita memiliki keluarga yang ideal, kita memiliki jabatan yang baik. Apakah hidup bahagia itu seperti yang kriteria dunia katakan? Saudara, Alkitab mengatakan kriteria hidup bahagia ternyata bukan seperti itu. Ternyata kriteria hidup bahagia yang pertama adalah dikatakan di dalam ayat pertama. Orang yang hidupnya berbahagia itu adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara, kita seringkali berpikir mungkin, kenapa saya harus hidup kudus? Kenapa saya harus hidup jujur? Kenapa saya harus menjauhi dunia yang rusak? Padahal apa yang ditawarkan dunia itu begitu menarik. Kenapa saya harus menjauhi itu semua? Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa kalau orang mau bahagia, dia harus meninggalkan hidupnya yang berdosa. Orang yang mau mendapatkan kebahagiaan di dalam hidupnya, dia tidak boleh berdiri di jalan orang berdosa. Dia harus berani untuk meninggalkan setiap dosa-dosanya. Bahkan dia tidak boleh bergaul dengan orang-orang berdosa, apalagi mengikuti cara hidup orang berdosa. Banyak orang hari ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan jabatan yang tinggi, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan penghasilan, usaha yang tinggi dengan cara-cara yang kotor. Alkitab mengatakan bahwa orang seperti itu bukanlah orang yang berbahagia hidupnya. Lalu kemudian saudara, yang kedua, orang yang berbahagia adalah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara, dikatakan di dalam ayat yang kedua bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan itu siang dan malam. Saudara, arti kata merenungkan Taurat itu siang dan malam bukan berarti siang malam saudara tidak mengerjakan apapun, hanya membaca Taurat. Bukan seperti itu, tetapi dikatakan merenungkan Taurat siang dan malam artinya saudara mengunyah firman Tuhan itu dengan baik. Saudara membaca, saudara mempelajari, bahkan saudara hidup intim dengan Tuhan. Itu yang dikatakan merenungkan Taurat siang dan malam. Saudara, firman Tuhan mengatakan
bahwa orang yang hidupnya menjauhi dosa, menjauhi kumpulan-kumpulan yang tidak baik, bahkan orang yang hidupnya suka akan kebenaran firman Tuhan, dikatakan ia hidupnya itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudara tahu, pohon yang ditanam di tepi aliran air, dia akan mendapat asupan yang bagus, dia akan menjadi subur, dia akan menjadi sehat. Kalau pohon yang sehat, pasti dia akan menghasilkan buah yang sehat. Buah itu bisa dinikmati oleh orang lain. Nah, saudara, pilihannya kepada kita adalah apakah kita mau menjadi hidup yang berbuah seperti pohon yang sehat. Kalau kita mau hidup seperti itu, mari saudara ikuti tips firman Tuhan hari ini. Kita tidak berjalan di dalam kumpulan orang-orang yang tidak baik. Kita meninggalkan dosa kita dan kita mencintai firman Tuhan. Amin.